Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan Faisan. Ini lahan Faisan yang kemarin di sini Faisan budidaya CMK Jenio ya. Yang di sini Faisan sudah bongkar, Faisan bongkar dan intinya di sini Faisan akan untuk proses penanaman selanjutnya. Nah, sebelum dilakukan proses penanaman kemarin sudah Faisan bongkar dan sudah Faisan gemburkan bersama Bamingun untuk ini lubang tanamnya ya, sudah digemburkan menggunakan parang dan dicabut. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu adalah pemberian pupuk dasar di lubang tanam teman-teman ya, karena lahan bekas jadi pemberian pupuk dasarnya di lubang tanam. Ini untuk pupuk dasar bisa untuk tanaman holti, bisa untuk mentimun, pari ya, gambas, terus buncis, KCP, apalagi pokoknya bisa semua teman-teman. Ini untuk pupuk dasar di lubang tanam kalau untuk lahan bekas ya. Kalau untuk lahan baru ya kita bongkar, kita cangkul, kita kasih pupuk dasar yang lebih banyak. Karena ini lahan bekas yang niatnya di sini Faisan akan budidaya mentimun, insya Allah teman-teman. Untuk varietasnya ini belum ada gambaran, nanti insya Allah Faisan akan update untuk varietasnya. Kita tahap ke pemberian pupuk dasar. Yang pertama di sini untuk pupuk dasarnya yang sedang diaduk oleh Bamingun, yang pertama adalah menggunakan organik ya. Di sini organiknya Faisan beli teman-teman di Kios Pertanian, karena Faisan tidak sempat bikin atau memfermentasi pupuk kandang. Ini Faisan menggunakan organik kompos. Kalau di daerah Faisan ini satu bantal, terus yang kedua ada kapur dolomit satu bantal. Ini yang kemasan 25 kalau nggak salah 20 kilo teman-teman, sekitar 20 sampai 25. Ini satu bantal juga yang di sini kita aduk terlebih dahulu untuk organik dan juga kapur dolomitnya. Ini jadi bisa dikatakan pupuk dasar yang kita jadikan satu agar lebih cepat dan menyingkat waktu tentunya teman-teman, karena ini sudah agak lama untuk dibiarkan, jadi sayang. Jadi kita percepat untuk pupuk dasarnya. Di sini Faisan racik komposnya. Ini komposnya kalau teman-teman punya pupuk ada yang sudah difermentasi lebih irit tentunya teman-teman, lebih bagus. Tapi di sini Faisan tidak punya, jadinya Faisan beli di Kios Pertanian. Terus kapur dolomitnya yang paling penting untuk meningkatkan pH tanah agar tanahnya tidak asam-asaman ya. Nih kompos dan juga kapur dolomit. Dan ini selanjutnya yaitu adalah di sini juga akan Faisan campurkan pupuk NPK dan juga Vertipos. Ini dengan takaran sama 4 kilo perbandingannya, 4 kilonya Vertipos, NPK Ponskanya 4 kilo. Nah ini untuk NPK atau Vertiposnya itu terserah teman-teman mau dikasih berapa. Misal dikasih perbandingan 10 kilo bisa, selera, pokoknya tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk lahan 100 ubin, untuk lahan 50 ubin ini ya, itu insya Allah cukup untuk organiknya satu bantal bobot sekitar 35 kilo, kapur dolomitnya 20 kilo, untuk itunya kisaran 8 kilo sampai 10 kilo cukup teman-teman. Nanti pemberian pupuk dasarnya kira-kira 1 genggam segini, insya Allah cukup per lubang tanam dengan jarak tanam 55 cm. Ini Bamingun dicampurkan sekalian. Ini juga sambil banyak sekali dari teman-teman semua untuk pemberian pupuk dasar yang namanya kapur dolomit, jika dicampur bersamaan dengan pupuk NPK ataupun pupuk Vertipos yang tinggi akan kandungan fosfat. Nah, itu sebetulnya di sini Faisan katakan alangkah baiknya itu juga harus dipisah sebetulnya. Jadi perbandingannya kapur dolomitnya terlebih dahulu masuk, setelah itu nanti perlu NPK ataupun organiknya ya. Jadi kapur dolomitnya terlebih dahulu, alangkah baiknya. Cuman di sini juga ya tergantung situasi juga teman-teman. Kadang
agak lama juga menunggunya. Kalau untuk lahan yang sudah dibiarkan terlalu lama tidak ditanami juga agak sayang. Jadi bolehlah kita campur sekalian antara kapur dolomit dan juga NPK dan juga vertipus. Ini untuk pupuk dasar ya. Ini untuk pupuk dasar teman-teman, itu bisa. Nanti kalau untuk aplikasi kocor, nah itu saran Pak Ihsan, karena itu juga kandungannya kalau di pemupukan juga sedikit, lebih baik dipisah saja. Jadi kalau untuk pemberian pupuk dasar bisa teman-teman, terserah. Pokoknya dengan takaran selera, Pak Ihsan ulangi untuk NPK-nya perbandingannya mau pokoknya yang penting 50-50 perbandingannya. Misalkan kalau kebutuhannya 20 kilo ya nanti NPK-nya 20 kilo, vertipusnya 20 kilo. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan luas lahannya teman-teman. Sekali lagi untuk perbandingan NPK dan juga vertipusnya atau pupuk SP-nya, SP36-nya perbandingannya adalah 50-50. Nanti kondisikan dengan sesuai luas lahan ya. Intinya seperti itu. Untuk organiknya sih mau banyak mau sedikit lebih bagus, kalau lebih banyak juga lebih bagus. Yang penting kalau dolomenya juga sesuaikan dengan kondisi lahan teman-teman. Intinya seperti itu. Oke, ini sudah diaduk rata. Nanti langkah selanjutnya adalah dikasih di lubang tanam, yang tentunya harus kita lakukan proses pemanjaan terlebih dahulu, dilubangi maksudnya, baru nanti dikasih dengan takaran. Nanti bisa lanjutkan untuk takarannya setelah dilakukan proses pelubangan di media tanamnya teman-teman. Oke. Nah ini langkah selanjutnya setelah diaduk rata seperti ini teman-teman ya, langsung ditaburkan di lubang tanam yang nanti akan ditanami dengan takaran sekali lagi selera teman-teman. Mau dikasih 1 genggam ataupun lebih selera, dan tentunya sesuaikan kondisi lahan. Nah ini kalau Pak Ihsan paling kira-kira 1 genggaman lah ya. Nah segitu ya, segitu kurang lebih 1 genggaman teman-teman. Ini setelah ini juga hal yang penting dilakukan setelah pemberian pupuk dasar seperti ini. Nanti proses penanamannya pokoknya sekitar 3 harian, 3-4 hari teman-teman. Yang penting dengan catatan kalau Pak Ihsan setelah pemberian pupuk dasar kalau bisa disiram terlebih dahulu, ataupun kalau tidak disiram ya terkena air hujan minimal 1 kali. Setelah itu baru ditanami, entah itu mau tanam biji ataupun pindah tanam bisa teman-teman. Pokoknya sekitar 3-4 hari karena ada NPK-nya. Ada NPK-nya itu kurang lebih sekitar pokoknya 3-4 hari. Tapi kalau untuk kapur dolomit dan juga pupuk kandang ataupun kompos, setelah dikasih pupuk dasar seperti ini di lubang tanam bisa langsung ditanami, tidak menunggu sampai 1 ataupun 2 hari, langsung pun bisa teman-teman. Itu karena memang kandungannya organik, tidak berbahaya, maksudnya untuk kondisi akar yang baru tumbuh ataupun akar baru. Apalagi kalau tanam biji ya, biasanya kalau ada kandungan N-nya pasti untuk pertumbuhannya daya kecampanya kurang, dan pasti kalau ketika tumbuh berkecampak pun pasti akan langsung gosong atau mati karena ada kandungan nitrogennya teman-teman. Intinya seperti itu. Pokoknya kalau organik bisa langsung ditanami, kalau ada kandungan NPK-nya itu minimal 3-4 hari baru ditanami. Intinya seperti itu. Oke, jelas teman-teman ya. Mungkin seperti itu yang bisa Pak Ihsan sampaikan. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Pak Ihsan, nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar tentunya, dan insya Allah bacakan respon secepatnya. Dan tentunya share juga videonya jika ini bermanfaat, biar bisa bermanfaat bagi para petani pemula, dan dukung juga channel Ihsan Petani Muda dengan tekan tombol like, subscribe, agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman. Oke, ini Pak Ihsan takut keburu siang, Pak Ihsan selesaikan nanti sama Bengun untuk proses pemberian pupuk dasar. Oke, mungkin jadi cukup sih dari Pak Ihsan. Sekali lagi tanyakan jika ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat bagi para petani pemula, petani muda Indonesia, petani Nusantara. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.